rindu kami dengarkan, dan biarlah firman ini mengubahkan seluruh hidup kami. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada setiap kami Allah, sampaikan isi hati-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang kami dengarkan di malam hari yang indah ini. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman. Berdoa buat teman-teman yang siap mendengarkan firman, bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Aku timer dulu teman-teman ya, supaya ketahuan berapa lama kita ngomong. Nanti kelamaan, kasihan teman-teman yang mau istirahat. Di Makassar udah jam 10 ini. Aku masih di kantor belum pulang. Nanti dicariin keluargaku. Ya, jadi oke. Teman-teman, tema teman-teman bulan ini bicara tentang mengasihi tanpa syarat. Waktu aku dengerin Bro Andreas share tentang tema ini, kok tiba-tiba di hatiku muncul satu kata, satu kalimat itu ya, tentang belas kasihan. Memang aku lupa bulan lalu atau 2 bulan lalu gereja kami lagi bahas tentang ini. Terus aku dikasih kesempatan untuk bahas tentang ini. Dan secara pribadi aku sangat diberkati dengan tema belas kasihan, dan saya percaya ini juga akan relate dengan apa yang akan kita pelajari, khususnya apa yang teman-teman pelajari selama 1 bulan. Nah, kenapa bicara tentang belas kasihan? Karena kalau teman-teman pelajari dalam Alkitab, kurang lebih ada 26 kali tercatat pelayanan Yesus itu digerakkan oleh belas kasihan. Boleh bantu next slide berikutnya, kita lihat satu persatu teman-temannya. Saya nggak bahas ke-26-nya karena waktu kita singkat, tapi kita lihat beberapa ya. Ketika teman-teman ingat Yesus menyembuhkan orang kusta, Markus 1 ayat 40 sampai 42 mencatat ya dalam satu perikop itu, tapi aku kutip yang 40 sampai 42 saja. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, kalimat ini akan kita ulang-ulang dalam firman Tuhan malam ini, karena beberapa ayat yang kita baca bicara tentang bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi kita lihat bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan orang yang sakit kusta, firman Tuhan catat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya suka sekali kalimat ini. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dari sini kita mengerti bahwa kita sama-sama tahu Yesus bukan cuma maha kasih, tapi dialah kasih itu sendiri. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih, ya yang paling tepat lah kita belajar dari kasih itu sendiri, yaitu Yesus. Saudara, teman-teman perhatikan baik bagaimana Yesus itu sangat mudah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya Yesus gak akan bisa tahan lihat orang susah. Yesus gak akan bisa tahan lihat orang menderita, dan karena dia betul-betul bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, maka hatinya itu begitu mudah untuk digerakkan dengan belas kasihan. Kita lihat di kisah yang lain ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, next slide. Matius 15 ayat 32 mencatat, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Perhatikan baik ya. Saya sangat senang dengan kalimat itu. Hati Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Teman-teman, ini kisah tentang bagaimana Yesus mengajar dan ada ribuan orang yang mengikut dia. Dari sini kita melihat Yesus bukan cuma sekedar melakukan tugasnya untuk mengajar saja, tetapi Yesus punya kepekaan yang luar biasa. Hatinya yang penuh kasih itu membuat dia merasakan apa yang orang lain rasakan gitu loh. Dia bisa peka dengan kondisi dan keadaan orang. Maka ketika Yesus melihat orang banyak itu, firman Tuhan katakan hatinya tergerak oleh belas kasihan karena Yesus ngerti. 3 hari mereka ikut Yesus dan mereka nggak punya makan gitu ya. Jadi Yesus terbeban untuk sesuatu kepada orang banyak itu. Kalau teman-teman lihat lagi di ayat-ayat selanjutnya, Matius 14 ayat 14, next slide. Ya, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Sekali lagi,
maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di Matius 9:36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Ya, ini kata kunci ya, kalimat kunci ya. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Jadi teman-teman, belas kasihan itu betul-betul dasar dari pelayanan Yesus, karena setiap kali Yesus lihat orang, hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya teman-teman melayani sampai hari ini pun juga karena ada hati Yesus yang Tuhan titipkan pada kita. Kalau kita lihat orang susah, kita rindu untuk tolong, itu belas kasihan Allah yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi dasar dari kasih itu sendiri, bahkan dasar dari perbuatan itu adalah karena belas kasihan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Saya berusaha cari definisi belas kasihan. Saya berusaha cari apa sih yang dimaksud dengan belas kasihan. Tapi kalau saya boleh memberikan sedikit gambaran tentang belas kasihan berikutnya, saya percaya belas kasihan itu bukan cuma sekedar karunia. Karena karunia itu dipercayakan tidak kepada semua orang. Next slide. Karunia itu dipercayakan hanya kepada orang-orang tertentu dan kita perlu meminta untuk karunia itu. Tetapi belas kasihan ini adalah karakter Tuhan. Karena ini melekat dengan erat pada Tuhan. Dan seharusnya kalau ini menjadi karakternya Tuhan, ini juga menjadi karakter setiap kita. Karena setiap kita diminta untuk serupa dengan Yesus, berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Maka saya juga berdoa bahwa belas kasihan yang ada pada Yesus seharusnya juga tumbuh pada setiap kita. Dan waktu kita punya belas kasihan, saya percaya kita lebih dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kita lebih dimampukan untuk seperti tema yang teman-teman pelajari. Bagaimana kita mengasihi tanpa syarat. Kita akan belajar lebih nanti lainnya. Teman-teman, kita lihat Matius 9 ayat 13. Ya, saya banyak baca ayat karena pengen nunjukin gitu loh. Bagaimana Yesus itu sangat concern dengan belas kasihan. Perhatikan, ayat ini bicara tentang pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Perhatikan. Jadi waktu itu Yesus lagi duduk sama orang-orang berdosa. Kemudian ada orang-orang yang datang kemudian mau menjebak Yesus dengan kalimat-kalimat seolah-olah Yesus ini pro pendosa. Kenapa Yesus mau duduk sama orang berdosa dan sebagainya. Kemudian Yesus menjawab dengan kalimat ini. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Sekali lagi. Apa yang Yesus lakukan itu digerakkan oleh belas kasihan. Bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi apa yang buat Yesus mau duduk sama orang berdosa? Apa yang buat Yesus mau makan sama orang berdosa? Karena ada belas kasihan untuk orang berdosa. Dan kalau kita mengerti ini teman-teman, ternyata memang pada dasarnya belas kasihan itu justru sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sebenarnya tanda kutip tidak pantas untuk menerimanya. Jadi Yesus ngerti betul bahwa orang berdosa ini butuh dikasihani. Dan itulah yang membuat Yesus tergerak belas kasihannya untuk memperhatikan dan melakukan sesuatu kepada orang-orang berdosa itu. Matius 23:23, kita next lagi ya. Firman Tuhan katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya, ini bicara tentang bagaimana orang Farisi itu paham tentang firman satu. Yang kedua, mereka itu taat pada Taurat. Tetapi Yesus menuntut ada hal yang lebih dari sekedar itu. Yesus berkata bahwa sebab perpuluhan dari selasi, asam manis dan jintan kamu bayar. Ya, jadi mereka melakukan apa yang menjadi hukum dari Taurat itu. Tetapi yang paling terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini teguran yang keras buat kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, teman-teman yang melayani. Kita WL-nya bagus banget. Kita kalau sharing firman bagus banget. Kita kalau mimpin, kalau ngelit itu bagus banget. Pelayanan kita sangat oke, tetapi Tuhan menuntut belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita. Jangan jadi jago di gereja doang. Justru orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita adalah ladang pelayanan kita yang sesungguhnya. Ada orang yang kalau di gereja, haleluyanya luar biasa penuh urapan. Tapi kalau keluar dari gereja sama tukang parkir, sama pengemis, sama orang-orang yang marginal,
Mereka nggak ada peduli sama sekali, maka malah justru bersikap kasar dan sebagainya. Saya rasa bukan itu yang Tuhan mau. Jadi belas kasihan itu adalah sebuah karakter yang harus melekat pada diri kita, bahkan lebih dari karunia. Karena ahli-ahli Taurat itu bukan orang bodoh, mereka pandai, mereka paham tentang isi Taurat, mereka juga bahkan berusaha untuk menghidupi Taurat itu, tetapi Tuhan mau ada belas kasihan, ada kepedulian terhadap orang-orang sekitar. Ya, ini menjadi pelajaran penting buat setiap kita. Nah, dari apa yang baru kita pelajari, kalau saya boleh simpulkan, next slide. Maka apa yang dimaksud dengan belas kasihan? Buat saya pribadi, teman-teman boleh jadikan ini sebagai definisi buat teman-teman juga. Buat saya artinya belas kasihan adalah sebenarnya ini, kemampuan untuk mengasihi dan melihat nilai dalam diri orang lain. Yesus selalu paling pandai memberi nilai kepada orang lain. Siapapun, bahkan orang berdosa yang tanda kutip dipandang sebelah mata, Yesus sanggup melihat nilai pada diri mereka. Yang mind blowing ya teman-teman ya. Bahkan orang kusta. Orang kusta itu orang-orang yang ditaruh di ujung-ujung, di pinggir-pinggir, dibuang. Orang-orang yang jangankan untuk diajak ngobrol, ya. Orang aja nggak mau ketemu orang kusta. Sorry, jangankan untuk diajak berbaur. Ngomong sama orang kusta aja orang nggak mau. Karena orang kusta itu dianggap najis, sehingga mereka diasingkan. Tetapi untuk orang-orang seperti itu, Yesus sanggup memberi nilai. Itu yang membuat kita menjadi, apa ya, harusnya bisa merenung bagaimana kemampuan kita memberi nilai kepada orang lain. Ya, setiap orang yang kita temui di jalan, dimanapun kita pergi, ya, kalau kita punya belas kasihan, kita mampu melihat nilai pada mereka. Siapapun itu. Kadang kita suka kasar sama, sorry ya, sama waiters, sama apa namanya, steward ya, orang-orang yang office boy yang bekerja dalam tanda kutip di kelas-kelas golongan pekerjaan bawah, sama tukang gojek, kita anggap mereka hanya sekedar penyedia jasa, tapi Yesus adalah pribadi yang mampu melihat nilai pada semua orang. Maka hari ini saya berdoa, kita juga diberi kemampuan yang sama. Sama seperti Yesus melihat nilai pada diri orang lain, maka kita juga diberikan kemampuan untuk melihat nilai dalam diri setiap orang. Kalau teman-teman punya belas kasihan, teman-teman tidak akan mudah untuk berbuat kasar kepada orang-orang yang teman-teman tidak hargai. Kenapa? Kalau kita ngomong sama pimpinan kita bisa atur kalimat kita sesopan-sopan mungkin. Tapi kalau kita ngomong sama mungkin tukang sayur, sama tukang Grab dan sebagainya, kita ngomong sembarangan seadanya dan sebagainya. Karena perhatikan, cara kita memberi nilai, mempengaruhi, menentukan bagaimana kita memperlakukan seseorang. Rasanya kita perlu meningkatkan belas kasihan kita dan cara kita memberi nilai kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Nah, ini yang menjadi rema buat saya, sangat memberkati saya bahwa kemampuan Yesus memberi nilai kepada orang-orang yang disampingkan dan sebagainya itu hal yang penting. Orang-orang Farisi sama sekali tidak tertarik kepada orang-orang yang dipandang sebelah mata. Tetapi Yesus justru berkata, dia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang-orang berdosa. Jadi kalau kita hari ini hanya berfokus kepada orang-orang yang kita beri nilai khusus saja, rasanya kita perlu membuka mata kita dan membuka hati kita untuk orang-orang yang Yesus beri nilai lebih. Gitu ya. Orang-orang berdosa, orang-orang yang marginal, yang dipinggirkan, dibuang dan sebagainya. Mari kita punya belas kasihan yang sama seperti Yesus. Nah, teman-teman, saya mau bagi buat teman-teman mengapa belas kasihan itu penting. Boleh next slide? Mengapa penting memiliki karakter penuh belas kasihan? Saya berdoa juga malam ini kita berjuang untuk memiliki karakter itu. Kita berdoa Tuhan berikan hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang pertama, next slide. Kita belajar dari orang Samaria yang murah hati, yuk. Lukas 10, 25, 37. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan perhatikan baik, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Berikutnya 28,
Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. 29, tetapi ia membenarkan dirinya. Orang itu berkata, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Nah, ayat 30, ini kisahnya. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkan dia setengah mati. Perhatikan, dalam kondisi setengah mati. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam, ya, imam, pemimpin ibadah, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi, pelayan Tuhan, imam musik, ya, hari ini keyboardis, gitaris dan sebagainya, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang siapa? Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan di tempat itu. Perhatikan baik. Ini kalimat yang kita dengarkan malam ini sekali lagi. Dan ketika ia melihat orang itu, sama seperti Yesus tergerak hatinya. Orang Samaria ini juga Alkitab catat dengan kalimat yang sama, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kalimat ini kita ulang-ulang ya. Nah, teman-teman, hari ini kalau kita lihat orang susah di sekitar kita, apakah hati kita tergerak juga oleh belas kasihan? Kalau kita lihat orang yang butuh pertolongan, pertanyaannya apakah hati kita juga tergerak oleh belas kasihan? Gak peduli siapa kita. Entah kau seorang imam, entahkah kau seorang Lewi, tetapi seorang Samaria yang Yesus pakai jadi contoh buat kita, hatinya tergerak oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Yang terakhir, 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut kamu adalah seorang manusia, dari sesama manusia, dari orang yang jatuh dari tangan penyamun itu? 37, jawab orang itu, orang yang menunjukkan, sekali lagi, belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Yesus memberikan kita teladan dari seorang Samaria. Apa yang bisa kita pelajari dari Samaria? Kenapa kita penting punya karakter atau rasa belas kasihan dalam hati kita? Berikutnya, yang pertama yang saya pelajari, teman-teman, yang pertama, karena belas kasihan memampukan kita untuk memahami kondisi dan kebutuhan orang lain. Belas kasihan itu meningkatkan kepekaan kita terhadap kondisi dan keadaan orang lain. Teman-teman perhatikan ya, waktu Yesus sembuhkan orang kusta, Yesus sangat pandai memahami keperluan orang kusta itu. Tahu nggak, orang kusta itu apa yang paling dia butuhkan? Dia kan sakit kusta ya. Harusnya setiap orang kusta itu meminta untuk kulitnya, sakit kustanya disembuhkan. Tapi Yesus dengan belas kasihan yang besar, mampu melihat kebutuhan jauh lebih daripada bahkan yang orang itu butuhkan. Yang orang itu sadari gitu. Jadi orang kusta ini hanya meminta kulitnya atau kustanya disembuhkan. Tapi perhatikan, Yesus memberi yang lebih dari apa yang diminta. Orang kusta ini yang sakit sebenarnya bukan cuma kulit yang penuh dengan borok dan penuh dengan kusta. Apa yang paling bermasalah atau yang paling sakit atau luka yang lebih penting, lebih dalam dari sekedar kusta? Hati yang penuh dengan ketertolakan. Karena orang kusta ini ditaruh di ujung-ujung, dibuang, diasingkan. Itu sebabnya waktu dia datang sama Yesus, dia nggak bilang begini, Yesus bisa nggak kau sembuhkan aku? Karena orang kusta ini tahu, Yesus sanggup menyembuhkan. Apa yang orang kusta ini ditanya? Yesus, mau nggak kamu sembuhkan aku? Kenapa? Karena sekalipun Yesus sanggup menyembuhkan, belum tentu Yesus mau. Karena sudah begitu banyak orang yang menolak orang kusta ini. Maka Yesus ngerti, yang sakit bukan cuma kulit, yang sakit juga hati, yang penuh dengan tertolakan. Apa yang Yesus perbuat? Yesus gampang banget kalau mau nyembuhin orang. Yesus tinggal bilang, sembuh dari jauh. Orang itu pasti sembuh. Yesus tinggal kedipin mata, orang itu pasti sembuh. Tapi untuk yang satu ini, gak cukup dengan berkata-kata. Gak cukup dengan hanya kedipan mata. Yesus sendiri mengulurkan tangannya. Menyentuh orang kusta itu. Bayangin, orang kusta disentuh. Di perjanjian lama,
orang najis ketika disentuh, yang menyentuh jadi najis juga. Tapi di perjanjian baru, Yesus yang kudus menyentuh orang yang kusta jadi kudus. Luar biasa. Dan teman-teman perhatikan, Yesus perlu melakukan itu. Supaya yang sembuh bukan cuma kulit yang penuh kusta, tapi hati yang penuh ketertolakan. Perhatikan teman-teman, Yesus pandai dan luar biasa memahami kebutuhan orang. Kalau kita punya belas kasihan, kita itu bisa memahami apa yang orang lain rasakan dan apa yang orang lain butuhkan. Betapa menyedihkannya konflik yang terjadi karena gagal paham. Berapa banyak sebenarnya konflik yang kita alami sama orang sekitar kita itu terjadi karena kita gagal memahami kebutuhan orang, gitu ya. Contoh sederhana saya, contoh sederhana. Karena aku udah married, aku ceritanya soal pernikahan aja. Jadi aku sama JJ istriku, seringkali aku mesti belajar untuk mengerti apa yang dia butuhkan gitu loh. Seringkali yang dibutuhkan bukan sekedar tanggung jawab atau ya kalau kita pikir laki-laki cari uang gitu ya, keuangan dan sebagainya. Ternyata istri butuhkan waktu, kehadiran dan sebagainya. Ya, yang sisi lainnya adalah begini. Ternyata setelah aku menikah, aku baru ngerti. Dulu aku pikir aku perlu ngajarin banyak hal buat JJ tentang JJ istriku ya, tentang hal-hal yang basic. Jadi kalau setiap kali dia buat salah, saya cepet banget marah. Kok yang gini aja kamu nggak ngerti gitu ya? Kok yang gini aja mesti diajarin gitu ya? Dulu saya cuma bisa karena hal-hal sederhana yang saya pikir harusnya orang udah paham, dia bisa kerjakan, tetapi sering jadi masalah. Sampai satu kali saya berusaha untuk tanya, ya cerita lebih dalam tentang latar belakang keadaannya sekalipun saya menikah. Ternyata ketika saya pelajari dengan sungguh, ya istriku itu JJ lahir dari keluarga yang tidak ideal. Papanya meninggalkan dia sejak kecil, dia nggak punya figur bapak. Kemudian sejak kecil dia tidak pernah diajak atau dididik untuk mengerjakan sesuatu. Maka ada banyak sekali miss dalam pertumbuhan perkembangan dia gitu ya. Jadi dari situ saya mengerti, kalau dia buat salah, bukan karena dia mau berbuat salah, tetapi karena dia nggak ngerti gitu. Apa yang harus dia perbuat. Jadi ada story dari sesuatu. Nah kita kadang nggak peduli sama storynya orang. Kita cuma mau tahu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Makanya kita mudah menghakimi. Saya ketika belajar tentang belas kasihan, berusaha untuk tidak mudah menaruh penghakiman dan nilai kepada setiap orang. Karena apa yang kita lihat itu hanya sebagian persen dari seluruh kehidupan orang. Ada latar belakang story yang kita nggak pernah tahu dari setiap orang gitu ya. Ya, dulu saya tinggal di asrama. Ya, dulu kasihan banget karena saya tahu persis di asrama itu kita hampir setiap hari kena hukuman lah. Ada aja bisa jadi masalah. Dan saya pelajari ada orang yang dihukum mulu gitu ya. Setiap hari dia ngepel, bersihin ini. Ada orang yang rapi banget, jarang banget dihukum. Kemudian yang jarang dihukum itu gampang banget untuk menilai. Kok kamu dihukum mulu sih? Masa kamu gitu terus? Belajar dong. Jadi lebih baik dong. Padahal teman-teman, latar belakang kedua orang ini beda. Bersyukurlah yang si A itu lahir dari keluarga yang betul-betul bisa memberikan didikan yang baik. Sedangkan si B, dia sekolah Alkitab aja puji Tuhan, dia bisa kuliah aja puji Tuhan, dia lahir dari keluarga preman, orang tuanya tidak bertanggung jawab. Jadi ada latar belakang orang yang kita nggak mengerti gitu. Tapi Yesus itu belajar, Yesus itu mengajari kita bahwa belas kasihan menolong kita untuk menyadari kebutuhan orang. Maka next slide, waktu orang Samaria hatinya digerakkan oleh belas kasihan, orang Samaria ini ngerti bahwa ada kebutuhan, ada kondisi yang membutuhkan dia. Ya, orang ini yang dipukul hampir mati itu, ya, dia dalam kondisi yang sangat butuh pertolongan. Di ayat 34 Alkitab catat, orang Samaria ini pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Belas kasihan itu menolong kita untuk berusaha memperhatikan orang-orang sekitar kita. Sebelum orang Samaria ada dua orang yang Alkitab catat, Imam sama Lewi. Kenapa mereka tidak melakukan sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu, tidak menolong? Ya, karena
Karena mereka gagal melihat nilai, gagal melihat kebutuhan dari orang yang hampir mati ini. Apa yang dia beri nilai khusus? Imam itu, saya bayangkan ya, waktu imam itu lewat, kemungkinan ya bisa jadi dia mau pergi melayani. Mungkin juga sudah terlambat ya. Dan pada saat itu kalau imam mau melayani, dia harus dalam keadaan kudus. Kalau dia menolong orang yang hampir mati ini, dia harus kembali pulang ke rumahnya menyucikan lagi dirinya. Jadi repot banget buat orang itu. Jadi imam ini merasa mungkin pelayanannya lebih dibutuhkan gitu ya. Sorry ya bro, ya mungkin kamu lagi terluka hampir mati, tapi pelayananku ini lagi butuh banget nih. Kalau bukan saya nggak ada yang bisa melayani gitu ya. Makanya imam ini pergi meninggalkan orang yang hampir mati itu. Kemudian Imam Lewi lebih parah lagi. Dia bukannya nggak lihat loh. Alkitab catat seorang Lewi ini datang ke tempat itu dan ia melihat orang itu. Jadi dia lihat, setelah dia lihat dia lewat di sebelahnya. Nah ini yang kita nih yang suka pura-pura gila gitu ya. Kita tahu kok orang butuh pertolongan, kita tahu kok orang butuh dilayani, kita tahu orang butuh sentuhan atau butuh perhatian kita, tapi kita merasa ada hal yang kita mungkin anggap lebih penting dari itu. Tetapi Tuhan mengajari kita, belas kasihan itu menolong kita, memampukan kita untuk melihat kebutuhan orang dan melihat peka terhadap kondisi sekitar kita. Saya berdoa saat kita berdoa untuk Tuhan berikan belas kasihan, kita lebih peka, lebih mudah untuk menyadari kondisi dan keadaan sekitar kita. Kita tidak akan lebih mudah menghakimi, kita tidak akan lebih mudah menilai. Ya, salah satu contoh sederhana begini. Kadang kita suka kecewa terhadap perilaku orang tua kita kepada kita. Kita suka kecewa terhadap sikap orang tua kita kepada kita. Tapi waktu saya belajar, ya, saya digerakkan oleh belas kasihan mengerti begini. Apa yang orang tua saya perbuat kepada saya mungkin adalah hasil dari apa yang orang tuanya dulu perbuat kepada dia. Dan mungkin apa yang saya alami itu sudah tersaring, sudah jauh lebih baik dari apa yang opa saya, kakek saya dulu perbuat pada dia gitu. Jadi saya punya kesadaran, punya kerinduan untuk memahami kondisi seseorang. Kenapa papa saya mudah kasar sama saya? Oh, karena ternyata opa saya dulu jauh lebih jahat, lebih kasar sama papa saya. Yang dulunya saya marah setiap kali dikasari, tapi waktu saya punya belas kasihan, saya lihat dengan cara yang berbeda. Waduh, sedih sekali. Kalau saya jadi papa saya juga pasti terluka. Nah, itulah sudut pandang dari orang-orang yang punya belas kasihan. Kita tidak akan mudah menghakimi, tapi kita belajar untuk mengerti keadaan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua, apa yang membuat belas kasihan itu penting? Karena yang pertama, belas kasihan memampukan kita memahami kondisi dan kebutuhan orang. Yang kedua, belas kasihan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih bagi orang lain. Yesus bisa aja cuma menyembuhkan kulitnya. Tapi karena Yesus punya belas kasihan yang dalam, Yesus gak hanya menyembuhkan kulitnya, tetapi Yesus melakukan hal yang lebih dari apa yang justru disadari. Yesus menyembuhkan juga hati dan perasaannya. Nah, sama yang dilakukan sama orang Samaria ini. Orang Samaria ini sebenarnya next slide bisa aja cuma sembuhin lukanya dan sebagainya, tapi enggak. Belas kasihan itu menolong kita melakukan lebih dari apa yang mungkin bisa kita lakukan. Firman Tuhan catat bahwa orang Samaria ini bawa ke tempat penginapan, bahkan di sampai tempat penginapan itu dia kasih uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan ganti waktu aku akan kembali. Jadi perhatikan, effort yang dilakukan sama orang Samaria ini betul-betul lebih dari yang seharusnya dia bisa kasih. Kenapa sih gak ditinggalin saja di situ? Kan udah ditolong, udah dibantu, udah disembuhin lukanya, udahlah. Nanti kalau dia sembuh, dia bisa tolong dirinya sendiri. Enggak, orang Samaria ini melakukan apa yang lebih. Bahkan disimpan duit di situ, dan dia bilang begini, kalau orang ini belanjanya lebih, nanti akan kembali, aku akan ganti. Jadi belas kasihan itu menolong kita untuk melakukan lebih dari apa yang mungkin sewajarnya kita perbuat. Ya, mungkin kepada orang-orang di sekitar kita, paling sederhana, orang tua kita. Ya, waktu kita mungkin kayaknya kenapa begitu banget gitu ya. Waktu kita disakiti, kita dilukai, seharusnya ya sewajarnya ya kita masih berusaha baik sama mereka aja itu udah good banget. Tetapi waktu kita punya belas kasihan, kita didorong untuk melakukan hal yang lebih dari apa yang sewajarnya. Orang-orang yang digerakkan oleh belas kasihan ya,
kita bisa melakukan apa yang lebih dari yang bisa kita perbuat. Kita selalu diberi kemampuan untuk melakukan apa yang lebih dari yang bisa kita perbuat. Jadi, ini yang bisa kita pelajari. Kalau kita punya belas kasihan teman-teman, teman-teman percayalah engkau akan terdorong untuk memberi sesuatu yang bahkan lebih dari yang bisa kau beri. Ada satu gairah untuk melakukan hal yang lebih buat orang lain. Saya nggak tahu kenapa, ya ada orang-orang yang mau memberikan waktunya untuk KSY ini, sehingga ini sampai konsisten sampai hari ini. Tapi saya percaya ada belas kasihan Allah yang Tuhan taruh. Bro, jam 9 malam, jam 8 malam, setelah kau bekerja seharian, harusnya kau tidur dan istirahat. Tapi kalau kau masih buka laptopmu, HP-mu untuk melakukan Zoom, dan hadir dalam komsel malam ini, supaya orang-orang bisa mendengarkan firman Tuhan, kau sedang digerakkan oleh belas kasihan, untuk memberikan lebih dari yang apa yang seharusnya kau berikan. Teman-teman, kalau kau didasari oleh belas kasihan, kau nggak akan hitung-hitungan saat melayani. Orang yang digerakkan oleh belas kasihan gak akan sewajarnya. Dia akan lebih dari sewajarnya. Kalau kau punya gereja, kau main di gereja, kau akan datang paling awal dan kau akan pulang paling akhir. Kau gak akan perhitungan karena kau digerakkan bukan karena pestermu, bukan karena permintaan orang lain, tapi ada belas kasihan terhadap pekerjaan Tuhan. Yang buat kau gak bisa nahan untuk memberi yang terbaik. Kalau pelayanan Tuhan didasari oleh belas kasihan, leaders kamu gak akan capek untuk ngajarin orang melayani. Kalau pelayanan didasari oleh belas kasihan, leaders, kamu gak akan capek untuk ngajarin orang memberi. Mari timbulkan belas kasihan untuk apa yang Tuhan kasih. Saya percaya Tuhan mengasihi komsel teman-teman ini. KSY ada di hati Tuhan. Kalau sampai hari ini masih ada, semua karena Tuhan berbelas kasih kepada KSY. Maka kalau Tuhan mengasihi KSY, mari kita tingkatkan atau bangkitkan belas kasihan yang sama juga untuk memberi yang terbaik. Sama seperti orang Samaria ini. Ya, seharusnya dia nggak segitunya gitu loh. Nggak harus segitunya gitu. Tapi emang orang yang diberikan belas kasihan akan berbuat yang gitu banget untuk apa yang dianggap perlu belas kasihan. Yang ketiga, jadi belas kasihan memampukan kita memahami kondisi dan kebutuhan orang lain. Belas kasihan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih buat orang lain. Yang ketiga, ini kalimat yang cukup unik tapi ini penting buat kita pelajari. Belas kasihan itu mengalahkan penghakiman. Maksudnya apa? Teman-teman sadar nggak sih siapa orang Samaria yang menolong orang yang hampir mati? Next slide. Kalau teman-teman tahu, orang Samaria itu adalah keturunan Yahudi, tapi sudah berdarah campuran. Sehingga mereka itu sebenarnya dibenci dan dihindari oleh orang Yahudi asli. Orang yang ditolongnya itu bukan saja berbeda dari kaum mereka, tetapi mereka orang yang ditolongnya ini adalah bagian dari kelompok yang selama ini menghina, membenci, dan mengasingkan kaumnya. Orang Samaria ini sebenarnya menolong orang yang paling membenci dia. Orang yang paling berbuat jahat kepada dia. Karena kaum orang yang hampir mati ini selalu menghina, membenci, dan mengasingkan orang-orang Samaria. Tetapi perhatikan, belas kasihan lebih dari penghakiman. Belas kasihan lebih dari rasa kecewa. Belas kasihan lebih dari rasa marah. Saya percaya orang Samaria ini sangat berhak untuk menghakimi orang-orang yang hampir mati ini. Dia bisa aja ngomong begini, bro, saya tahu kau hampir mati, tapi karena kau orang yang membenci saya nggak pantas untuk menolong kau, brother. Bro, saya tahu kau hampir mati, tapi karena selama ini kau hina dan mengasingkan kaum kami, rasanya saya nggak perlu tuh tolong kau, brother. Tetapi sekalipun orang Samaria ini berhak untuk menghakimi, orang Samaria ini berhak untuk membalas, orang Samaria ini berhak untuk marah, kecewa, dan sebagainya. Perhatikan baik, belas kasihan selalu lebih tinggi daripada penghakiman. Kalau kita punya belas kasihan, sejahat apapun orang kepada kita, ya teman-teman lagi belajar mengasihi tanpa syarat. Belas kasihan yang menolong kita. Teman-teman, saya nggak tahu sejahat apapun orang tuamu kepadamu, sejahat apa saudaramu kepadamu, sejahat apa orang-orang di sekitarmu kepadamu. Tapi kalau kamu punya belas kasihan selalu lebih tinggi, ya, selalu mengalahkan penghakiman. Belas kasihan itu yang menolong kita untuk tetap
mampu mengasihi mereka. Perhatikan baik, orang Samaria ini nggak harus tolong orang yang hampir mati ini. Karena orang yang hampir mati ini sangat jahat kepada dia. Tetapi belas kasihan nggak bisa tahan kita untuk mengasihi orang lain. Ya, ini yang saya pelajari. Ya, saya juga selama hidup ada orang-orang yang begitu menyakiti saya, sangat menyakiti saya. Tapi belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hati saya membuat saya terus berjuang untuk mengasihi mereka. Saya nggak tahu siapa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Bisa jadi orang tuamu, bisa jadi papamu, mamamu, sahabatmu, orang tuamu, saudaramu yang berulang kali menyakiti kamu, terus menyakiti kamu. Tapi kalau kamu punya belas kasihan akan memampukan kamu untuk terus mampu mengasihi mereka. Itu yang orang Samaria miliki, belas kasihan. Sehingga dia mampu mengasihi orang yang jahat sama dia. Karena belas kasihan lebih tinggi dari pengampunan. Lebih tinggi dari penghakiman. Ya. Lukas 6 ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Ayat terjemahan ayatnya ya. Ayat yang sama tapi terjemahan lain. Karena itu, hendaklah kamu berbelas kasihan. Sama seperti Bapamu juga penuh belas kasihan. Oh, ini ayat yang berbeda sebenarnya. Tapi terjemahannya aja terjemahan ayat. Ya, kalau tidak salah di ayat selanjutnya. Karena itu hendaklah kamu berbelas kasihan. Sama seperti Bapamu juga penuh belas kasihan. Jadi dari sini kita mengerti dari apa yang orang Samaria lakukan, justru belas kasihan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang nggak pantas menerimanya. Belas kasihan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat melukai kamu. Belas kasihan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat menyakiti kamu. Sangat tidak mudah, tapi belas kasihan yang kamu miliki harusnya bisa menolong kamu untuk mampu tetap mengasihi mereka tanpa syarat. Bukan karena apa yang kamu terima. Saya bayangkan, boleh kembali ke slide sebelumnya, brother? Tolong. Teman-teman perhatikan foto ini. Orang Samaria ini menolong orang yang membenci dia. Saya bayangkan apa yang terjadi kalau ketika orang yang hampir mati dibangun, terus dia bilang begini, bro, kenapa kau tolong saya? Kalau saya tahu kau yang tolong, lebih baik saya mati. Teman-teman bisa bayangkan itu? Ya. Belum tentu juga orang Yahudi ini mau ditolong sama orang Samaria. Karena orang Samaria itu suku yang paling dia benci. Tapi orang Samaria ini gak peduli. Belas kasihan mendorong dia untuk mengasihi. Sekalipun kau udah baik sama orang tuamu, kau sudah baik sama teman-temanmu, kau sudah baik sama orang yang menjahati kau, belum tentu dia menjadi baik. Belum tentu dia jadi baik. Belum tentu dia bersikap baik. Tapi belas kasihan tidak akan membuat kau berhenti mengasihi orang lain. Amin. Saya berdoa ini yang saya bagikan buat kita, bisa menolong kita. Belas kasihan akan memampukan kau untuk terus mengasihi. Bahkan orang-orang yang menyakiti engkau. Belas kasihan lebih bahkan mengalahkan kehakiman. Next slide. Next slide, yang terakhir. Saya bagi di sini. Terakhir, 2 menit terakhir. Nggak akan sulit kalau teman-teman terus merenungkan bahwa kita adalah produk belas kasihan Allah. Kalau teman-teman mau cari orang yang paling pertama yang tidak pantas dikasihi, tidak pantas menerima belas kasihan, bukan orang tuamu, bukan orang yang menyakiti engkau, tapi dirimu sendiri. Kalau teman-teman sadar betapa tidak pantasnya kita menerima belas kasihan, seharusnya itu menolong kita untuk menimbulkan belas kasihan dalam diri kita. Kematian Yesus adalah bentuk nyata belas kasihan Allah kepada kita. Dia mau mati buat kita, dia mau berkorban buat kita. Itu sebabnya hari ini, kamu, saya, kau nggak akan susah harusnya punya belas kasihan. Karena kau adalah produk dari belas kasihan Allah. Next slide. Membawa kita kepada kesimpulan. Kalau kau mengaku kau mengasihi Tuhan, kau nggak punya pilihan untuk belajar mengasihi apa yang Tuhan kasih. Kalau Yesus berbelas kasih kepada setiap orang yang dia temui, kau nggak punya pilihan. Kau perlu menimbulkan belas kasihan kepada setiap orang yang kau temui. Bahkan, next slide. Kalaupun Tuhan mengasihi orang yang paling kau benci, membawa kita pada satu kesimpulan. Kau juga perlu belajar mengasihi orang tersebut sama seperti Tuhan mengasihinya. Amin. Ayat terakhir,
Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memitangi Tuhan. Jangan takut. Jangan perhitungan sama Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Berjuang punya belas kasihan. Karena kalau kau berbelas kasih kepada setiap orang yang kau temui, kau berbelas kasih kepada orang yang melakukan hal yang jahat kepadamu, firman Tuhan yang catat bahwa kau sedang memitangi Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan pasti membalas perbuatanmu. Walaupun hari ini gak ada yang lihat air matamu ketika kau berusaha mengasihi orang tuamu. Gak ada yang lihat air matamu ketika kau berusaha berbelas kasih kepada orang-orang yang menyakitimu. Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan semuanya dan Tuhan akan balas semuanya. Next slide. Teman-teman pernah dengar kisah tentang Dr. Howard Kelly? Dr. Howard Kelly ini adalah seorang dokter ya spesialis, saya lupa ya, jantung atau apa gitu ya. Tapi singkat cerita, sebelum dia jadi dokter, dia diselamatkan hidupnya oleh seorang wanita. Ketika dia masih kecil, dia kelaparan, dia cari makan, dia ketemu satu rumah, dia ketok-ketok, pas dibuka ada anak kecil gadis yang dia ketemui, terus Dr. Howard Kelly minta air putih, karena dia sangat haus, sangat lapar, tapi dia tahu anak kecil ini pasti nggak punya apa-apa. Jadi dia cuma minta air putih. Tapi apa yang terjadi? Perempuan gadis kecil ini dia masuk ke dalam, dia masuk ke rumahnya, dia keluar bukan dengan air putih. Dia keluar dengan segelas susu. Perhatikan, belas kasihan mendorong kita untuk melakukan apa yang lebih dari yang seharusnya. Jadi Dr. Howard Kelly cuma minta air putih, tapi dikasih segelas susu. Kemudian setelah itu, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, perempuan gadis yang sakit itu harus mengalami kenyataan. Dia sakit berat, harus dioperasi, dia nggak punya uang untuk operasi. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, dokter mengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Saat selesai tindakan, gadis perempuan ini yang sudah jadi besar, dia bingung lihat bilnya karena dia nggak punya uang untuk bayar, bagaimana cara dia bayar. Tapi ternyata saat dia buka bilnya ada tulisan di situ, semuanya telah dibayar lunas dengan segelas susu oleh seorang dokter yang diselamatkan 20 tahun yang lalu oleh gelas susu yang diberikan wanita ini. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang pada belas kasihan kita. Kalau hari ini kita berbelas kasihan kepada orang-orang sekitar kita, Tuhan pasti perhitungkan semuanya itu. Itu saja yang saya bisa bagi. Saya berdoa teman-teman diberkati. Terakhir, mengapa penting memiliki belas kasihan? Karena belas kasihan mampukan kita memahami kondisi dan kebutuhan orang lain. Belas kasihan mendorong kita melakukan sesuatu yang lebih bagi orang lain. Dan yang terakhir, belas kasihan yang membuat kamu mampu untuk mengalahkan penghakiman. Saya sebenarnya udah selesai di sini karena waktu sudah overtime. Tapi karena ditampilin terus fotonya, enggak apa-apa deh. 1 menit lagi saya minta. Terakhir ya. Teman-teman, saya jarang sekali kesaksian tentang diri saya. Tapi waktu itu saya masukkan foto ini dalam khotbah saya. Saya bukan hamba Tuhan yang keluaran begitu. Memang sengaja pengen jadi hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan kejadian. Karena Tuhan yang bawa dan Tuhan yang bentuk. Karena saya sekolah nggak benar, hidup dulu nggak benar. Saya 2 kali dikeluarkan sekolah, latar belakang saya kurang baik. Saya tidak berbangga tentang semuanya itu. Tapi setelah saya lihat foto-foto ini, saya merenungkan bahwa saya ada karena belas kasihan Tuhan. Dan karena Tuhan tidak menyerah kepada saya. Maka ini membawa satu kesimpulan. Kalau saya lihat ya, saya kan jadi gembala sekarang di gereja. Ada banyak sekali jemaat yang bikin pusing kepala. Istriku itu berulang kali sampai hari ini masih nangis ngurusin jemaat. Karena dia nggak ngerti mesti ngapain gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa. Setiap kali saya lihat orang yang betul-betul main out of the box gitu ya perilakunya ya. Saya seperti lihat diri saya begitu. Mungkin waktu saya masih sekolah dulu atau masih saya masa lalu saya gitu ya. Dan saya bilang sama istri saya ada sekarang karena ada orang-orang yang tidak menyerah sama saya. Dan kalau kita menyerah kepada mereka juga, maka kasihanlah hidup mereka. Jadi saya kalau lihat orang yang gagal, lihat orang yang jatuh dan sebagainya, saya seperti melihat diri saya yang Tuhan kasih belas kasihan. Itu membuat saya tidak mudah menghakimi orang lain. Maka kalimat terakhir sudah, saya habis waktunya overtime sekali. Kalau Yesus tidak menyerah kepada kita, mengapa kita menyerah kepada sesama kita? Saya berdoa, belas kasihan mampukan kita mengasihi tanpa syarat orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Tuhan berkati. God love you guys.